SD Fransiskus. Kami ini menanyakan tentang dua hal. Pembelajaran kami secara tematik dan tidak ada mapel. RPP yang kami upload RPP semua tingkat kelas. Ini untuk SD yang diupload itu tematik tahun berjalan. Ya, tematik tahun berjalan. Itu yang diupload adalah kelas 1, 4, 5. Ya, itu yang diupload 1, 4, 5. Terus mapel yang lain mana? Nah, mapel yang lain itu Bapak Ibu itu seperti yang saya sampaikan tadi, siapkanlah dokumen hard copy-nya. Ya, misalnya diupload kan kelas 1, kelas 2 kan enggak, siapkan hard copy-nya. Kelas 3 enggak, siapkan hard copy-nya. Kelas 5 enggak, siapkan hard copy-nya. Ya, gitu. Nah, sama ini untuk SD juga ya. Bagaimana di sini yang kedua dari Fransiskus, bahwa tidak ada sistem hapus dan ada sistem tempa. Nah, berkas yang kami upload tidak bisa lebih dari 1. Nah, nanti ini Ibu, Bapak, ini ya, kita tanya ke admin di Jakarta. Nah, admin di Jakarta mudah-mudahan ini beliau-beliau itu bisa menambah fitur atau bagaimana ya, karena masih dalam penyempurnaan. Terus menguploadnya RPP SD ini Bapak Ibu biasa aja. Buat nanti semua dokumen, Bapak Ibu buat semua dokumen. Terus buatlah dokumen tadi namanya folder bukti fisik ya untuk akreditasi 2020. Nah, di dalamnya ada file RPP, ada RKS, ada FKS, ada tata tertib segala macam. Jadi Bapak Ibu buat dulu diurutkan secara rapi. Nanti pas menguploadnya mudah. Diminta oleh Sispena nomor sekian, mana RPP SD-nya ini. Langsung Bapak Ibu ambil unggahnya. Nanti praktek kita lakukan nanti Bapak Ibu. Apakah harus berurutan? Atau boleh dia yang sudah lengkap saja terlebih dahulu? Ibu Bapak sebaiknya berurutan, sehingga Bapak Ibu buatlah daftar folder dari dokumen bukti fisik akreditasi kita berurutan. Tapi kalau seandainya yang lengkap dulu, nanti nomornya loncat-loncat. Nanti kalau loncat-loncat kita juga tak jadi bingung nanti. Yang ini sudah atau belum, begitu ya. Terus Pak ini Mal Askasah, kirain nama orang tadi ini, kira nama Mas ya. Nah, nanti slide-nya kita apakanlah, gitu ya. SMK 1 Padang Panjang mau bertanya, nah ini tertutup ini. Ini bacakan. Saya mohon penjelasan tentang dokumen untuk komponen manajemen sekolah dengan komponen pengelolaan kurikulum nomor 2 dan 3. Terima kasih. Nanti kita buka ya Pak dokumennya, dokumen manajemen. Nanti kita diskusi di situ. Kalau sekarang saya kan nggak bisa buka sekali dua ini, ya. Oke, lanjut. Terus mohon izin, mohon izin. Ya, nggak masalah. Sudah itu SMA 1 Baik Tumbuh. Ketika upload dokumen dalam jumlah lembaran yang banyak, apakah bisa file saja yang kami kirim tanpa ditandatangan? Seperti tadi itu, usahakan supaya validitasnya ada, pakai stempel dan tanda tangan. Kan ada yang di-scan itu aja ya. Nah, ini Mas, sudah diupload tadi nih. Nah, hal-hal prinsip disiapkan untuk profil sekolah 28 Simpang. Nah, itu biasa Ibu, Bapak, itu buatlah dalam bentuk PowerPoint. Silahkan, apa yang ada data di sekolah itu yang profilnya. Apa kekuatan, kelemahan, data sekolah, segala macam, data guru, prestasi anak, ya silahkan. Ya, ini video tadi sudah kita jawab nih. Ya, video proses pembelajaran. Bisa lewat video, bisa langsung dalam daring ya, dalam Zoom yang Bapak Ibu gunakan.
kalau Bapak Ibu pembelajarannya dari. Lanjut. Mohon penjelasan dokumen untuk pengelolaan kurikulum. Nah, tadi ini janji tadi ya, pengelolaan kurikulum. Lanjut. Habis yang di slide Pak Cecep. Ya. Pak Cecep, ada yang menarik juga nih Pak Cecep. Yang pertama itu pertanyaan gini Pak Cecep. Kalau pas ketika presentasi ini, tahu-tahu lampu mati, ya PLN mati. Apa yang harus dilakukan sekolah? Betul. Ya. Lampu mati, listrik mati, pas jam makan. Ini kita punya rekaman, Ibu Bapak. Semua proses itu direkod. Seperti saat sekarang, Bapak Ibu direkod. Jadi mohon bantuan kepada Bapak-Bapak kepala sekolah atau yang hadir di room ini, Pak Kamisir senyum-senyum aja nih. Yang hadir di room ini, tolong Bapak Ibu jangan merokok. Aku sorry Pak Wina, kalau Pak Win karena ya. Tolong Bapak Ibu jangan merokok karena ini direkam. Karena ini salah satu bukti dikirim ke Jakarta. Lalu apa? Pas dibuka oleh orang Jakarta, wah kegiatan kepala ini merokok ya. Jadi kan kurang indah itu ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu. Jadi kalau listrik mati, itu kan rekornya ada. Ya, rekornya ada. Nanti apakah hostnya merekor, apakah hostnya merekor, atau salah satu dari dua asesor yang merekor, itu nanti teknisnya kita beritahu ke tim asesor. Jadi kalau nanti pas lampu hidup, ya kita lanjutkan lagi, kita buka. Nah, sampai di mana tadi prosesnya? Nah, kita lanjutkan, gitu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, Tambahannya mungkin pada Cek, menjelas kepala sekolah segera menelpon asesor. Ya. Sehingga asesor tidak kebingungan kok tidak dijawab ya pertanyaan saya. Nah, segera kabarkan kepada asesor. Itu. Kemudian ada lagi nih Pak Cecep. Ini dari SMP 2 Rau. Ya. Pertanyaannya, bagaimana membuat video pembelajaran sedang kami dalam luring? Ini barangkali kalau sekolah belum bisa membuat video pembelajaran, bisa bertanya deh Bapak dan Ibu ya ke sekolah yang sudah membuatnya. Ini karena ini basic sekali nih membuat video pembelajaran ditanyakan. Tanya sama kawan Bapak dan Ibu. Silakan Pak Cecep, mungkin masih ada yang lain atau langsung kita ke praktek. Makasih Pak Win, Bapak Ibu. Observasi PBM yang akan dilihat oleh asesor itu tergantung PBM yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kalau Bapak Ibu melakukan daring, moda apa yang Bapak Ibu pakai, maka asesor masuk ke dalam. Ya, asesor masuk ke dalam room pada saat PBM. Kalau seandainya luring, tolong Bapak Ibu buat videonya. Nah, videonya silahkan. Kan ada tim IT, operator yang ada di sekolah kita, guru-guru TIK. Nah, mohon bantuan buatkan video. Videonya nggak lama-lama seperti tadi, berdurasi 5-10 menit dengan resolusi sedang, sehingga ukurannya tidak terlalu besar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kegiatan kita ini. Ibu Bapak, ini nanti ada yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini krusial sekali. Saat sekarang Bapak Ibu kalau mengupload dokumen baru dalam taraf uji coba kita. Jadi praktek ya. Ini info terbaru yang kami dapatkan dari Jakarta pada seputaran jam 12 tadi. Bahwa saya mengatakan untuk praktek silahkan Bapak Ibu mengupload dokumen. Artinya untuk melihat ada perubahan nggak, ada apa segala macam. Tetapi tolong jangan diupload dulu secara keseluruhan. Ya, jangan diupload dulu secara keseluruhan. Kenapa nggak boleh? Karena saat sekarang kan masih penyempurnaan. Tahu nanti orang Jakarta meriset kembali.
dia riset kembali sehingga data yang sudah Bapak Ibu upload hilang. Nah, maka kan kerja 2 kali itu. Nah, maka Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk praktek saat sekarang kita coba silahkan. Tapi untuk berikutnya tolong Bapak Ibu tunggu informasi secara resmi, terutama di WA Group, atau nanti Bapak Ibu silahkan nanya ke Ibu Wil atau ke Pak Asep, ya, tim IT kita. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen yang mana yang di-upload ya. Wah, mudah-mudahan ini jadi saya buka aja di sini. Cuma ntar dulu saya buka dulu, nanti saya share. Ya, saya share di dalam apa kita ini. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat contoh dokumennya itu kayak apa sih yang mau di-share. Ya, sebentar Bapak Ibu lagi proses. Karena saya lagi buka dokumen ini. Ya, lagi buka dokumen, sedang proses. Nah, nanti mudah-mudahan ini tidak ada perubahan dari Jakarta. Kita tunggu kalau sudah final. Kalau sudah final, maka Bapak Ibu nanti akan kami share. Ya, akan kami share kalau sudah final. Tapi kalau saat sekarang kami kalau main share di grup, takutnya Bapak Ibu nanti ada perubahan. Ya. Tapi kalau sudah final, insya Allah nanti kami share di grup. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada keluar Pak Win? Belum. Udah. Sekarang ya. Udah. Nah, Bapak Ibu di sini nama dokumen, ini butirnya. Nomor 1, tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan dan sanksi, antara lain sistem poin. Nah, ini dokumen ini dipinta oleh butir 1 dan 3. Jadwal kegiatan keagamaan sesuai dengan instrumen ya, saya minta nomor 2. Sudah itu, ini lagi, bukti dan atau laporan kegiatan ekstrakurikuler boleh dalam bentuk foto. Kalau dia minta foto, upload fotonya, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu siapkan. Contoh lagi di nomor 11, data ujian sekolah madrasah dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini diminta dokumennya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu buatlah dalam bentuk file, silahkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi RPP. RPP tahun berjalan, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, IPA, IPS, diwakili oleh 3 tingkat. Berarti ini SMP, SMA. Ya, MAN dan sebenarnya sama 2000 itu masih. Nah, selanjutnya RPP tematik tahun berjalan. Dan ingat, RPP Bapak Ibu tolong disesuaikan dengan model pembelajaran Bapak Ibu gunakan saat sekarang. Kalau RPP-nya daring, kalau pembelajaran daring, maka RPP-nya daring. Kalau Bapak Ibu melakukan tatap muka, RPP-nya tetap muka. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan PBM-nya luring, maka RPP-nya luring. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sudah itu nomor 23. Ini dokumen RKAS 4 tahun. Nah, berarti ini ya diminta. Terus dokumen RKS 1 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun. Ini kalau seandainya nggak berubah Bapak Ibu, insya Allah nanti kami bagi ke Bapak Ibu nih dokumen yang ada. Ingat Bapak Ibu, jumlahnya 93 dengan kekhususan. Nih, diminta semua di sini. Jadi inilah nanti kita tetap komunikasi dengan orang Jakarta. Nah, udah bisa nggak ini di-share ke Bapak Ibu yang 120? Kalau sudah bisa, dah kita share nanti Bapak Ibu. Tapi kalau belum, kita nunggu kepastian kapan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini itu sudah ada diminta dalam instrumen. Saya buka ini instrumen, contohnya.
Ya, mohon izin ya Pak Win. Dilanjut ke instrumen. Nah, kita lihat instrumennya mana di PDF. Oh, nggak ada. Oh, belum masuk. Oh, ini dia. Kita buka ya Bapak Ibu seperti ini. Saya share lagi ini. Keluar ya Pak Win? Masih proses. Udah. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat. Ya. Kita lihat di nomor 2. Nomor 2, komponennya siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah. Nah, di sini ada level 4, level 3, level 2, level 1. Nah, siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya. Berarti ini sudah budaya di sekolah Bapak Ibu ya, dalam kehidupan sehari-hari, makanya levelnya 4. Tapi kalau belum menjadi budaya, turun ke 3. Nah, kalau sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini yang nomor 2 belum konsisten. Kadang-kadang sholat dia berjamaah, kadang-kadang enggak. Nomor 1 hanya sekedar patuh terhadap tata tertib. Nah, Bapak Ibu nilailah di sekolah Bapak Ibu nanti. Letak kinerjanya di level 4, 3, 2, 1. Bolehkah Bapak Ibu sekolah menetapkan level 1? Boleh. Bolehkah di level 2? Boleh. Tergantung nanti dengan bukti-bukti pendukung untuk instrumen kita. Nah, pembuktian kinerja. Pembuktian kinerja di sini ada observasi. Nah, observasi ada kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucap salam, sosial dan lingkungan. Di mana mau dilihat oleh asesor, ini mungkin dalam video pembelajaran. Jadi video pembelajaran Bapak Ibu kirim, upload, itu semuanya ada di sini. Sudah itu telaah dokumen. Di sini kita lihat ada telaah dokumen perilaku religius. Nah, ini apa? Laporan kegiatan kebiasaan perilaku religius. Nah, Bapak Ibu tadi di nomor 2 sudah saya buka. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menjadi instrumen dengan baik. Juga di sini ada wawancara. Di nomor 2 wawancara dengan guru dan siswa. Nah, pada saat wawancara siapkanlah ilmunya. Nanti dilakukan oleh asesor. Ya, begitu Bapak Ibu. Benar mengingatkan. Nah, sekarang lanjut kita ini ke praktek lagi. Ya, praktek. Nanti akan dibantu oleh tim IT yang ada di BAN. Dan keluar Pak Bir? Udah Pak ya. Ini Bapak Ibu, kalau mau masuk ke Siskena, bisa Bapak Ibu lakukan sekarang ya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu paham tentang Siskena. Yang kedua supaya terampil menggunakan Siskena. Nah, kembali ke Siskena online. Terus di sini